Oke, kita lanjutkan. Tadi kita membahas soal pilihan ganda sederhana, kaitannya dengan hubungan makna antar kalimat atau antar paragraf. Sekarang kita bahas soal MCMA-nya, bagian bentuk MCMA-nya, di mana diminta untuk memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Kenapa ini harus hati-hati? Karena misal nih ya, kalau jawaban yang benar ternyata pernyataan 1, 2, 3 gitu. Tapi ternyata kalian menjawabnya 1, 2, dan 4. Meskipun 2 benar, tapi 1 salah, maka soal ini akan dianggap salah. Jadi tidak ada skor betul benar 1, 2 itu tidak ada. Begitu ya. Jadi hati-hati dan silakan dicermati kembali dan dilihat sesuai dengan teksnya. Yang pertama, manakah pernyataan yang menunjukkan hubungan sebab akibat yang benar berdasarkan teks? Pilih semua jawaban yang benar. Kita lihat yang pertama, sebab akibat ya yang ditanyakan, berarti ada penyebab, ada akibat. Karena sebagian besar penyalahguna narkoba adalah pelajar, maka narkoba menjadi ancaman bagi keberlangsungan bangsa. Kedua, karena narkoba merusak sendi-sendi pembangunan nasional, maka dana yang dihamburkan akan sangat banyak. Ini tidak nyambung. 3. Karena adanya ancaman narkoba, maka Kemenkumham mencatat jumlah narapidana terkait kasus ini. Tidak. Karena adanya penyalahgunaan narkoba, maka diperlukan upaya pencegahan. Oke. Karena mengonsumsi narkoba, maka seseorang akan menghancurkan masa depan. Berarti jawaban yang tepat 1, 4, dan 5. Kaitannya dengan sebab akibat. Mudah bukan? Yang kedua, bagaimana hubungan antar paragraf yang terdapat dalam teks tersebut? Ini mau nggak mau kita harus melihat teksnya ya. Paragraf 3 dan 4 sebab akibat. 4 dan 5 pernyataan penjelasan. 5, 6 makna masalah, kemudian ada solusi. 6, 7 himbauan ajakan. 7, 8 penegasan kesimpulan. Kita lihat 3 dan 4 dulu. 3 dan 4 apakah sebab akibat? 3 yang 4, 3 dan 4 ini ya, berarti fokusnya. 4 ini data, 3 tadi Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, narkoba telah menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi generasi muda. Ini tidak ada sebab, tidak ada akibat. 4 juga tidak menjelaskan akibat. Maka jelas pilihan jawaban yang pertama ini bukan. 4 tadi data, 5 penjelasan. Sedangkan tadi kita membahas bahwa 5 dan 6 itu 4 tadi data ya. 4 tadi data, kemudian ini 5 tadi berisi apa tadi soal nomor 1 ya? Keliru tadi berisi bahaya dari data. Ya. Berarti pernyataan sama penjelasan. Oke. 56. 56 tadi penjelasan keempat. Kemudian yang 6 itu solusi. Berarti kita lihat solusinya nomor 6. Apakah 6 membicarakan solusi? Pencegahan bahaya belum lagi efeknya. Bukan ya? Bukan membahas solusi, maka ini bukan. 6, 7 himbauan sama ajakan. Apakah 7 ajakan? Sudah seharusnya kita menyampaikan diri menjadi generasi muda. Upaya menghindari diri dari bahaya ini setidaknya dapat dilakukan melalui 3 cara. Oke, ini bisa. Kita lihat lagi. Paragraf 78 hubungannya penegasan kesimpulan. Apakah 8 kesimpulan? Sedangkan tadi paragrafnya ada banyak ya. Yang 8 pertama apa? Bukan ya. Maka jawaban yang tepat yaitu paragraf 2 kali pernyataan kedua 4 dan 5 sama 6 dan 7. Ini untuk yang MCMA. Kemudian kita masuk lagi. Di sini diminta untuk memasangkan paragraf yang hubungannya sesuai ya. Paragraf 4 ini kaitannya dengan Kementerian Hukum tadi yang berisi data. Berarti ini kan menyajikan data statistik. Karena kita sudah hafal kan tadi paragrafnya apa saja. Yang kelima, narkoba benar-benar membahayakan. Ini penjelasan data yang keempat. Apakah dia memberikan solusi? Belum ya, tapi masih dampaknya.
yang terjadi. Barulah yang keenam ini tadi akan masuk ke bagian yang keenam tadi akan masuk ke bagian solusi atau cara yang hendak dihadapi. Jadi pernyataan 1 dengan 3, 2 dengan 2, 3 dengan 1. Ini pasangan yang tepat. Kemudian kita ke soal yang terakhir ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, habis ini kita akhiri. Pernyataan yang kedua, diminta untuk hubungan sebab akibat sama penjelasan. Mana yang sebab akibat sama yang penjelasan? Dari dua ini sebenarnya tinggal masukin. Apakah pertama ini sebab akibat, ini penjelasan. Sebab akibat tentu kalau konjungsi sebab akibat akan diikuti kata karena, kayak gitu-gitu ya. Oleh karena itu gitu. Maka dan lain-lain. Kita lihat efek kerusakan akibat narkoba ini tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya, dan tak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar. Dia masuk ke penjelasan, karena tidak ada sebab akibatnya di Islam ini. Narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa ini di masa depan, dan secara ekonomi akan sangat banyak dana yang dihambur-hamburkan untuk membeli barang-barang haram ini. Ini akibatnya. Ya, ini ada sebab akibatnya. Maka jawabannya yang ini. Gitu ya. Oke. Silakan bagi yang belum mendapatkan soalnya, ini gratis ya. Silakan DM saja. Nanti yang ketinggalan pembahasan ini akan saya unggah di YouTube gitu ya. Tadi kita sudah membahas 3 materi, yaitu ide pokok pertama tadi. Nah, pertama tadi serapan. Kemudian yang kedua tadi kita sudah membahas ide pokok, dan yang ketiga kita sudah membahas terkait dengan hubungan makna antar kalimat. Meskipun bagian hubungan antara kalimat ini masih ada satu teks lagi yang perlu dibahas gitu ya. Tapi saya rasa ini kalian bisa pelajari sendiri. Nanti kita akan ketemu lagi di siaran langsung selanjutnya mungkin, atau langsung bisa cek di YouTube. Ya, insya Allah akan segera saya unggah gitu, karena di YouTube agak sering lama mengunggah videonya. Jadi silahkan, pun kalau kalian membutuhkan filenya tersendiri, silahkan untuk DM saja, nanti akan saya kirimkan filenya. Silahkan jika ada yang ditanyakan.